ulama, para masyayikh, guru ulama yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, para tokoh agama, para sepuh tinggi sepuh, para tokoh pemerintahan setempat yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, terkhusus dan terutama beliau Al-Ustadz Mustaram, beliau Al-Ustadz Toming, beliau Al-Ustadz Fandi, beliau Al-Ustadz Ghazali, beliau Al-Ustadz Khudari, beliau Al-Ustadz Tiran, beliau Ustadz Imam Bukhari, dan semua para asatidah yang lain. Mohon maaf kami tidak bisa menyebut nama satu persatu. Semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan dikumpulkan kelak di surga. Amin Allahumma amin. Semua panitia pelaksana peringatan Maulidin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selamatan Masjid Nurul Jannah yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali perbincangan kita di malam yang mulia ini, mari kita bersama-sama ungkapkan syukur alhamdulillah. Allah berkenan mengumpulkan kita di majlis yang mulia, yang kata Rasul, majlis seperti kita berkumpul kali ini disebut dengan majlis Raudhatun min Riyadil Jannah, kebun di antara beberapa kebun surga. Orang yang terbiasa hadir di majlis ilmu, orang yang terbiasa hadir di majlis zikir, mereka insya Allah wafat dengan husnul khatimah, membawa Islam dan iman sempurna, dan mudah-mudahan kita termasuk darinya. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farka'u." Wahai kalian, jika kalian bertemu dengan kebun-kebun surga, maka silahkan duduk yang rapi, maka silahkan ikut bergabung di dalamnya. Para sahabat heran, ini kan kehidupan dunia, kenapa Rasul bilang ada kebun surga padahal kami belum wafat? Akhirnya sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasul, apa itu yang dimaksud kebunan surga, wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, "Hilakul zikri," tempat di mana ada zikir dikomandangkan, di mana ada zikir dilantunkan, di mana ada zikir diucapkan. Dalam riwayat Imam Ibnu Abdul Bar, wa hilakul ilmi, dan juga tempat di mana ilmu disampaikan. Insya Allah Allah memilih kita untuk berkumpul di surga dunia. Mudah-mudahan dikumpulkan kelak di surga ketika hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua selamat di hadapan Allah. Mari kita bersyukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Salawat serta salam mari kita panjatkan, kita ucapkan, kita doakan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan, Nabi paling Allah kita, Nabi yang paling mulia dari semua makhluk-makhluk Allah, Nabi yang dikatakan oleh para ulama sebagai alasan alam maya pada ini Allah ciptakan. Nabi yang telah mengatakan kepada kita
Semua para nabi mempunyai doa mustajabah, dan semua doa itu telah mereka laksanakan dan mintakan kepada Allah, kecuali doaku aku simpan untuk umatku kelak di hari kiamat, Nabi kebanggaan kita yang akan banyak sekali memberi pertolongan kepada kita. Mari bersama-sama dengan tulus ikhlas mengucapkan salawat serta dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih keras lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam topik tema yang ada di belakang ada dua. Yang pertama memperingati Maulidin Nabi, yang kedua selamatan Masjid Nurul Jannah. Maka saya mulai dari belakang. Bapak Ibu, dalam akhir zaman seperti sekarang, orang itu membangun masjid gampang, tinggal ada tanah, laksanakan amal-amal. Biasanya kalau di Madura bisa bangun masjid, alhamdulillah. Banyak orang yang berebut untuk menyumbang, karena kata Rasul, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin. Walaupun jika ada seseorang yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sekecil seperti sangkal burung, maka kata Rasul, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya satu rumah kelak di surga. Insya Allah yang menyumbang tadi mudah-mudahan termasuk orang-orang yang masuk surga karena amalnya diterima. Amin Allahumma amin. Namun terus terang Bu, mempertahankan agar masjid makmur dengan ibadah, mempertahankan masjid itu agar hidup dengan diisi ibadah, itu adalah hal yang berbeda dengan cara membangun. Maka para hadirin, tidak semua masjid yang gagah mewah itu menunjukkan kebaikan jika di dalamnya tidak diisi dengan pekerjaan ibadah. Sholat 5 waktu tak ada yang sholat di masjid, itu justru menunjukkan kiamat semakin dekat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, kiamat itu tidak akan pernah terlaksana hatta yatabahan nasu bil masajid, sampai orang-orang manusia bersombong-sombongan, berbangga-banggaan dengan masjid-masjid. Para surahul hadis berkata, bagaimana mereka menyombongkan masjid? Di amroini, dengan dua perkara. Yang pertama, bikasratil masajid, dengan semakin banyaknya masjid. Dulu disiapkan masjid hanya ada beberapa gelintir, kemudian semakin hari semakin banyak masjid, sampai orang-orang berbangga-bangga bahwa kami telah membangun masjid ini, itu, dan semua banyak. Akan tetapi isi daripada masjid tidak benar-benar diperhati. Yang kedua, yatabahan nasu bil masajid bizukhrufiha, dengan hiasan, dengan keindahan, dengan kemewahan. Maka itu tanda akhir kiamat jika isi daripada masjid tidak dimakmurkan. Na'udzubillah. Bagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa Masjid Makkah itu dan Ka'bah telah dibangun sejak masa Nabi Adam,
kemudian putus dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim karena masjid tidak diisi, dan Allah kemudian murka mengazab mereka. Na'udzubillah. Jadi yang pertama, ayo ajakan saya untuk diri saya sendiri dan juga mungkin kepada sampeyan semua untuk memakmurkan Mas. Kalau bisa yang kerja biasanya pagi-pagi mau berangkat, jangan berangkat kerja sebelum masuk masjid, sholat duha di masjid. Amin Allahumma amin. Bu, masjid itu tempat berkah, tempat kasih sayang Allah. Kalau orang berangkat kerja setelah sholat duha dari masjid, insya Allah hasilnya akan barokah. Makanya ibu-ibu kalau bapak-bapak mau masuk masjid, masuk dengan kaki sambil baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan untuk saya pintu kasih sayangmu di dalam masjid tempat rahmat Allah. Kalau keluar dari masjid, kaki kiri yang melangkah pertama keluar sambil baca doa, Allahumma ftahli abwaaba fadlik, ya Allah bukakan kepada saya pintu-pintu pemberian, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keutamaan. Orang yang mencari rezeki insya Allah dibukakan oleh Allah dengan penuh berkah. Amin ya rabbal. Maka orang-orang yang azan di masjid itu, mereka dibilang oleh para ulama yang dimaksud ayat Allah. Allah sempat menantang dalam Al-Quran. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Adakah yang lebih bagus, adakah yang lebih baik, adakah yang lebih utama dari orang yang menyeru kepada Allah, mengajak kepada Allah? Sebagian ulama memaksudkan mereka yang biasa azan untuk memanggil orang wa amila salihan, dia berlaku bijak, baik dan baik. Kemudian wa qala innani minal muslimin, bangga sebagai orang Islam. Tak ada yang lebih baik menurut Allah daripada mereka yang menyeru, mengajak untuk menuju Biasanya tempat-tempat masjid itu yang azan yang sepuh-sepuh, benar atau tidak? Yang muda-muda gak ada datang. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya dulu pernah suatu saat orang itu di masjid. Orang di masjid itu saya mau datang saat acara alumni. Acara alumni itu setelah zuhur. Kemudian karena belum sholat zuhur, saya masuk ke masjid. Saya keluar dari mobil, itu ada orang yang sepuh-sepuh itu sudah ada di luar sambil zikiran. La ilaha illa anta, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah. Sudah sepuh itu zikir. Jadi saya turun dari mobil, dilihat oleh orang tersebut. Saya masih jejing, dilihat, ambil wudhu, dilihat. Saya naik ke halaman masjid, dia langsung iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah iqamah dia bilang, ayo dong, ayo nak kita sholat. Saya sudah 30 menit menunggu orang, gak ada orang mau sholat. Saya itu kaget. Kenapa kaget? Menunggu jamaah untuk bisa sholat berjamaah sampai 30 kan. Jadi saya tanya, Pak, memang di sini kalau sholat berjamaah zuhur seperti sekarang, memang nggak ada berjamaah, Pak? Oh enggak, biasanya ada. Tapi di sini ada tetangga sedang mantenan, jadi mereka sedang menuju antena. Akhirnya sampai nggak ikut mantenan, Pak.
Saya ini jauh dong, saya jauh dari perjalanan di sini. Saya pakai sepeda ontel perjalanan sekitar 2 kilo jalan di tengah sawah. Itu semakin kaget saya. Ini orang baik, bukan azan. Akhirnya saya berprinsip nanti setelah saya sholat, saya ingin bilang sama bapak ini tentang keistimewaan tukang azan. Jadi saya bilang, silakan Pak, saya jadi imam. Saya nggak tahu jadi imam dong. Ayo kamu jadi imam. Ya wis, daripada batal nanti saya jadi imam. Setelah sholat, saya titip salam kepada bapak. Maksud hati ingin memberi motivasi. Apa dong? Ini ada salam kepada Sapian, Pak. Salam dari siapa? Bukankah saya nggak kenal Sapian? Salam dari Rasulullah. Pas dibilang salam dari Rasulullah, dia bilangnya tidak lagi kong, tidak lagi bilang nak, tapi bilang iya Ustaz, apa salam Rasulullah? Kata Rasulullah, Pak, atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Apa maksudnya? Orang-orang yang pandai, orang-orang yang berazan memanggil orang-orang sholat yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat. Orang itu langsung ngangah. Bilang seperti tahu sampean kalau orang Madura bilang banyak, tahu ya? Nggak banyak dong. Nggak banyak, bukan kayak itu, bukan kayak unggas yang panjang lehernya, bukan. Maksudnya kelak di hari kiamat akan Allah beri kedudukan di mana semua manusia akan melihat betapa tinggi kedudukan orang yang menjadi tukang azan, sehingga semua orang di surga akan melihat dan memperhati. Insya Allah yang tukang azan mudah-mudahan semakin semangat. Amin Allahumma. Bu, ini suara saya kembali, jadi saya nggak fokus. Kata dalam kitab Zuhad itu begini, wal jismu yafna ghayra ajbin nabi wa ma syahidun balian wala nabi. Kalau kita sudah mati, Bu, insya Allah mati semua ya. Ada yang mau ini tidak mati? Pasti mati. Pasti pasti akan kembali kepada Allah, pasti akan dikubur di dalam tanah. Wal jismu yafna, semua badan kita ini kalau kita mati, mohon maaf, pipi yang tampak merona, bibir yang nampak manis, semua akan menjadi debu dan hancur. Semua akan rusak dan hancur. Jangankan hanya kulit, bahkan tulang belulang kita kalau sudah mati sampai 100 tahun itu akan juga hancur. Mudah-mudahan selamat, amin Allahumma. Tapi ada 5 kata kitab anak yang tidak Allah hancurkan jasadnya. Di antara yang 5 ini, kenapa oleh Allah tidak dihancurkan? Karena dianggap sangat mempunyai jasa dalam kehidupan dunia. Ibu-ibu kalau beli barang yang murah, wadahnya dibuang apa disimpan? Beli kerupuk, wadahnya dibuang apa disimpan? Karena tak berani. Tapi sehari ini beli tas harga 700 juta, wadahnya pun disimpan. Kenapa? Memang mempunyai ini. Itu sehari ini maju mundur itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 5 yang tidak Allah hancurkan. Kenapa? Karena mereka dianggap orang-orang yang mempunyai nilai tinggi, sehingga badannya pun dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Yang pertama, an-nabi, para nabi. Nabi itu tidak mungkin oleh Allah dibiarkan hancur jasadnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan pada bumi
mereka untuk dapat memakan dan merusakkan jasad para nabi. Yang kedua, orang yang mati syahid, Bu. Orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Maka di peperangan Uhud ada 70 sahabat wafat. 300 tahun kemudian terjadi banjir, sehingga kuburan itu terkikis dan nampak orang-orang yang mati dalam peperangan Uhud. Itu 300 tahun pas dilihat kuburannya masih menetes darah dari luka yang mereka lakukan dalam peperangan. Allah menjaga. Alhamdulillah. Saya itu pernah waktu di Mekah, ada perempuan haji, dia sendirian tidak bawa keluarga, jadi wafat. Ketika wafat, saya sama pimpinan yang pimpinan maktab itu disuruh mengurusi sampai dikuburkan. Jadi saya itu datang, dibawa ke Marsalah, tempat pemandian. Setelah dibawa tempat pemandian, kita bawa ke Masjidil Haram untuk sholat jenazah. Setelah sholat jenazah, kita bawa ke tempat kuburan. Sesampai di kuburan, saya ikut menurunkan itu mayat. Pan orang, Bu. Dan bulan ikan namanya mana? Abu ini kan lemes tepes luar biasa. Pan sokong itu tinggulah locak. Katanya ke orang Bangali, ini debu apa? Abu apa nih kadaman? Abu nih kerja serta manusia. Saya pun ancol. Datang bulan sampian nih kabu, mau bi Allah tak jaga. Kalau bulan nih ancol. Neng Madura beda orang bini babe. Bendem separuh bedena. Paniya kalau bulan tak ada orang kali tolong. Akan dijaga. Hebat ada sekali. Kalau di Mekah itu setiap 4 tahun kuburan itu dibongkar. Setiap 4 tahun dibongkar. Anak pun dibongkar kuburan setiap 4 tahun. Bayangkan kalau bulan Zulhijjah saja, waktu Kak Dinto dan Gula membawa orang semate 1 bulan di satu Marsalah itu sampai 5.000 orang. Sebulan mati 5.000. Aduh, Pak udah tahlilan kayak Madura, ambu nyok salah tahlil. Saya tahlil tak buang, 5.000 orang. Ini bisa dek benar saya mati. Karena waktu hajian orang haji ini kan 7 juta lebih. Mulai kalah nang 5.000 cici. Bermangkat dari Indonesia pemerintah daftar bila belum 12 tahun lagi. Oh, harus saya daftar lah tuh, uang mangkat lah tuh betul neramak tengah. Ya masih di Mekah masuk surga insyaallah karena makan haji. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya itu 2 hari 2 malam sokok itu bercotak uang Nabi sabun. Saya terbayang guna kolek jika melolok karena jasad sebenarnya ebatan yang kita banggakan karena tampan cantik dan semacam nikah ancor ada sekali. Bekal tetiapi. Hari viral kan? Kemarin itu viral kuburan Mbah Mon pas dilihat. Ketika dilihat jasad tidak rusak akan ditutup kembali. 4 tahun lagi dilihat jasad tidak rusak akan ditutup kembali. Ketiga kalinya itu tidak akan dibongkar lagi. Jasad ini tidak rusak. Banyak di Mekah jasad-jasad ketika dilihat tidak rusak. Termasuk dulu itu di Madura ada Ki Haji Abdul Hamid. Abdul Hamid itu wafat di Mekah, dilihat tidak rusak, ya wis dibiarkan jasad ini tidak rusak, tidak akan dibongkar kembali. Alhamdulillah. Kemarin viral jasad Mbah Maimun Zubair yang di Sarang Jawa Tengah wafat ketika haji dibongkar. Alhamdulillah tidak rusak, tetap ada dan utuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi satu, para nabi tidak akan rusak jasadnya. Yang kedua, para orang yang mati dalam berjuang menegakkan agama Allah. Yang ketiga, ulama, orang yang mempunyai ilmu dan menyampaikan ilmunya. Dalam istilah lain, ahlul Quran. Insyaallah di Madura dulu sekitar 8 tahun 9 tahun saya baca Quran.
Di koran itu kejadian di Sampang. Ada orang, dia mempunyai orang tua sudah wafat 30 tahun. Tiba-tiba ternyata kuburannya curdan jarang betul, keker ke bawah. Akhirnya karena nggak tahu cara membetulkannya, dia mendatangkan tokang. Tokang dulu bersama-sama. Cek, tokang ini kata kerja. Ketika melihat jasad yang ada itu tak rosak sekali. Padahal biasanya membencik kuburan jasad di kantor. Ini tidak kantor, bahkan bakun asenyong. Muana pote. Tak kerja. Akhirnya setelah selesai membetulkan kuburan, tanya pada anaknya. Tanya, pekerjaan orang tua Musab jadi kenapa? Kenapa jasadnya tak rusak? Akhirnya dikatakan oleh anaknya, tangreng tua dia tokang ngarek lambe, tak aku lakukan ngobu sampai benembe. Jadi alhamdulillah. Ternyata setelah sholat maghrib orang tua saya itu mengajari anak-anak yang masih kecil cara baca Al-Quran. Libda ber'a'ad, libda berbaba. Kalau dulu, kalau sekarang kan ada tanzil bermacam. Akhirnya dia itu ya namanya juga orang-orang ustaz kampungan, mengkonjengan rokok selcer. Mungkin udori ini lah, aja kamu konjeng. Umur ustaz kampungan gak gitu berkat kini rokok pada salah cer dengan lawan aja dan berkata siapa geger malam kita di sepeda. Nambu bele alhamdulillah. Akhirnya para tretan sami mungkin bid Allah tak eparo sadge setap karena dia adalah penyeru pembawa risalah kagui ngaji Al-Quran adidik anak biasa na orang yang segak bintok betul-betul ikhlas ngajar benitro pangkat tapi ngajar teromade ada mana Allah makenal ada mana Allah ngajari Al-Quran insya Allah semua ustaz-ustaz dalam mengajar ikhlas karena Allah. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya oleh Allah jasadnya akan dijaga. Amin Allahumma. Yang keempat inilah al-muadzin, tukang azan. Tapi syaratnya panjang al-muhtasib lillah, bukan sehari dua hari. Berdasar ada dua tim minimal belum tahun. Berdasar ada dua tim minimal kekom tahun. Sejelas azannya karena mengharap ridho Allah. Benih coman azan kentro ya mamak tuang nggak bisa. Ada venture namun terus alam matu. Tapi bukan azan lakar ongguan ikhlas karena ajaran Allah. Maka saya mengajak jangan sampai masjid Kak Bintok Lowong dan rumah setero ia senda berjemaah makmur amin Allahumma. Di Madura itu ada orang mondok ke Jawa. Pas mondok ke Jawa suaranya enak tenang. Kalau pas baca sholawat dan azan itu merdu luar biasa. Pulang dia sudah berhenti dari pondok, ada perempuan cantik, orang tuanya pegang masjid. Jadi bilang sama orang tuanya, itu ada perempuan saya jatuh cinta, tolonglah bapak dimintakan. Diminta oleh orang tuanya dan dikasih, alhamdulillah. Setelah dikasih mertuanya bilang, Tom, kamu itu anak pondokan, suaramu indah, maka dari itu saya pasrahkan masjid. Urus masjid sejak sekarang, setiap 5 waktu dan seterusnya diurus, dijaga. Siapa? Jadi dia hari pertama zuhur azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara merdu disampaikan. Alhamdulillah. Pas mau iqamah yang berjemaah ada 5 orang. Dia, istrinya, mertua perempuan, yang mertua laki-laki masih di sawah. Kemudian tetangga 2. Sholat asar yang ikut berjemaah nambah jadi 7. Sholat maghrib lebih banyak dari 10. Sholat isya kembali 7. Pas subuh tinggal berdua dengan istri. Ini bingung Ustaz, karena dia hidup di Jawa, baca di kitab kalau berjemaah seakan-akan banyak.
Ini kok nggak ada datang orang, padahal orang sudah banyak ini di sekitar-sekitar. Dengar azan seharusnya datang, tapi nggak datang-datang. Hari kedua masih, hari ketiga tetap, hari keempat dia emosi. Ketika emosi, tiba-tiba jam 9 pagi dia ambil mic azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai imam azan. Pekerjaan kabina orang bisa bersenyambilan do, senyari kaju bersenyam di pakol, beli semacam. Kata kerja, ntar ke masjid kakak. Banda pak ke masjid lah ada kikir. Siapa kena gila je kena lima adan je sedia. Kau ngok manto dari nganyar. Kau cak manto, aku manto nak kikirian. Siap jam 9 jadi dah. Apa lagi gila manto nak. Pas keluar di masjid, mungkin galu deh. Sekila gula apa sambian ni? Apa dia apa maksudnya? Mungkin galu. Gula mulai keluar deh. Burduhur ada datang. Sar asar ada Maghrib ada datang sampai keluar. Gula hari keempat semakin ada gol sangat ni datang jaga pisah segini. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kakak pilih Jadi jangan biarkan, insya Allah masjid Gadito tetap dilaksanakan ibadah-ibadah dan diisi dengan berjamaah. Amin Allahumma amin. Kita baca sholawat, nanti pindah pembahasan tentang Maulaya sholli Bihimi huwal habib Syafa'atuhu Liminal ahwali Maulaya salli wa sallim Man abada ala habib Khairil khalqi kul Li Muhammadun sayyidul Li wal thaqalani wal fariqaini min urbi wa min ajami maula Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kul ya rabbi bil mustafa balligh واغفر لنا ما مضى على كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saya hanya ingin cerita tentang Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda demikian. Ana bnu Dzabihain, saya itu anak dari dua orang yang hampir disambelin. Apa maksud kata Rasul barusan? Yang pertama, yang orang hampir disembelih merupakan ayah atau kakek moyang Rasulullah adalah Nabi Ismail alaihi. Ceritanya dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan perempuan bernama Siti Sa'ad.
Siti Sarah. Ketika beliau menikah bersama Siti Sarah tak kunjung punya anak. Berapa tahun? Hampir sudah menyentuh 90 tahun Nabi Ibrahim tidak punya anak. Di zaman dahulu umur panjang-panjang. Kalau kita sekarang itu umur 70 yang betul tenggeng, betul hati-hati. Untuk sehari mirip lo yang nggak kapi. Nah saya tak bisa, apalagi betul China itu kulit mereka. Ada lain bentuk pengawon. Lekas rokung kita lagi. Tadi Nabi Ibrahim menikah, tapi tak pernah henti beliau berdoa kepada Allah dengan doa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah beri atina anak-anak yang soleh. Tak henti 90 tahun beliau menunggu, tak pernah putus asa karena beliau tahu doa hanya cara kita meminta, terserah Allah dikabul atau tidak. Membagian gugur ya mana tuh ada mata yang beri mau tutup berdoa dia pun jangan menakut. Kita beri kabul 90 tahun beliau tidak pernah putus asa karena kita cuma meminta. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Sarah nikah etiket di situ Raja Dolim, tapi kemudian menang. Singkatnya beri satu budak bernama Siti Karena 90 tahun tak pernah punya anak, Siti Sarah bilang kepada Nabi Ibrahim, jadikan dia istrimu biar kamu punya anak. Menikah dengan Siti Hajar ataupun dalam pendapat lain tetap budaknya, maka dia punya anak beranak pertama yaitu Nabi Ismail alaihi. Coba Bu bayangkan sekarang 90 tahun menunggu, tiba-tiba oleh Allah Siti Hajar dan Nabi Ismail disuruh diletakkan di Mekah jauh dari Palestina, ditinggal di kota Mekah. Ketika anak beliau yang Nabi Ismail berumur sekitar 7 tahun, kata Allah falamma balagha ma'ahu sa'yu, setelah anak tersebut sudah bisa diajak jalan-jalan, pas lagi cinta-cintanya, pas lagi senang-senangnya, anak kalau ngomong masih belepotan, anak bisa diajak jalan. Oh senang luar biasa Nabi Ibrahim. Ternyata satu malam beliau tertidur bermimpi suruh menyembelih putranya Nabi Ismail. Beliau tidur lagi, suruh sampai 3 kali, maka beliau laksanakan. Kenapa kok dilaksanakan? Kan cuma bermimpi. Ini mimpinya bukan mimpinya orang kayak pandan. Ini nggak pandan. Bukan. Kalau di sini mau tidur setel TV lalu kakak tidurnya. Jadi mimpinya serang jalan bulan. Nabi tidak. Ru'yal anbiya wahyun. Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu, perintah dari Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ismail kecil yang masih berumur 7 tahun. Dia bilang kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anandaku, saya tadi malam bermimpi saya disuruh menyembelihmu. Kira-kira menurut pendapat kamu gimana? Kalau anak sekarang ini umur 7 tahun diajak untuk disembelih pasti lari. Makin bapak dulu, gila-gila. Tapi apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, wahai ayahandaku, laksanakan perintah Allah. Saya meskipun mati disembelih akan tetap sabar menerimanya. Allah bisa beroreng mati anak seedep ke 90 tahun lebih, bisa seorang anak menjawab sembelih dan pula menikah perintah Allah. Kenapa Bu? Kenapa?
karena mereka tahu hakikat kehidupan untuk mendapatkan ridha Allah. Apalah arti kekayaan, apalah arti kemewahan, apalah arti kecantikan dan ketampanan jika pada akhirnya dia akan terjerumus ke neraka, dimarahi Allah, diazab, na'udzubil. Akhirnya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Falamma tallahu lil jabin, sudah ditutup wajahnya, sudah dimiringkan kepalanya, ternyata yang namanya pisau sudah mau digorokkan. Fafadainahu bidzabhin alim, Allah mengirim malaikat untuk mengganti Nabi Ismail, diganti dengan kabus, diganti dengan kambing, sehingga itu menjadi syariat pada umat Nabi Muhammad. Setelah Idul Adha, yang juraki yang beli enten, alhamdulillah. Maka para pendatang kita tidak pernah diperintah oleh Allah menyembelih anak, hanya diminta sunnah muakkad setiap tahun mun andi yang beli Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti yang banyak lipstiknya, yang banyak bedaknya dikurangi sedikit untuk kurban. Amin Allah Ta'ala. Bapak-bapak yang pakai sarung lamiri dikurangi sedikit untuk kurban. Amin Allahumma amin. Kurban, kata Rasulullah, azimu dhahayakum fa innaha yaumal qiyamati matayakum. Kalau yang beli kurban cari kambing yang besar, karena itu akan menjadi tunggangan ketika melewati tangga menuju surga yang membentang di atas neraka jahanam, maka kita akan melewatinya dengan menunggangi kurban-kurban kita. Amin Allahumma. Kambing itu untuk satu orang, tapi semua keluarga sudah tidak disunatkan kalau sudah ada yang kalau sapi bu untuk 7 orang. Jadi jangan sama dengan orang yang di Madura, dia punya keluarga 8, dirinya, istrinya 6 anak. Dia punya sapi besar, sapi limosin. Dia berpikir ini kita haruskan pahala, kurban sajalah. Akhirnya datang sama Pak Kiai. Pak Kiai, apa teh? Ini Pak Kiai, saya mau kurban Pak Kiai. Bagus teh. Setiap bulu yang ada nanti bisa beli, itu akan menghapus dosa-dosa. Darah sebelum jatuh ke bumi, maka inilah darah itu sudah diambil oleh Allah untuk menjadi saksi kelak di hari kiamat. Bagus deh. Tapi ini Kiai, biasanya kan sapi untuk 7 orang. Terus ini saya kena sapinya besar, saya mau untuk 8 orang. Gak bisa deh. Harus ini sapinya besar, Kiai, limosin Kiai, harganya 30 juta lebih Kiai. Gak bisa deh, sapi tetap untuk 7 orang. Ya kalau gak bisa Kiai, biar saya gak jadi kurbannya. Pulang, pas pulang ketemu sama Ustadz. Sama Ustadz ditanya, sambilan beliau tanya, dari mana teh? Dari Kiai. Emang kenapa datang ke Kiai? Saya mau kurban gak dikasih sama Kiai. Minat bagi ya, jadi orang kurban deh. Kamu tidak kayak gini ya. Minat bagi dari rumah. Kulan di anoran, sampai wajah di muslim. Digulai ke kurban ada negara aja, negara dikeluarkan belum, terus ke belum. Belum tengok belum. Tengok, pan tengok rajong gue, rajong tetap. Limusin. Nah, saya berada dan lah ketiongku. Ay dong malu anak kagila rumah dia berapa menang bini na boleh iya domo anak terus segini umur 2 tahun ini dari malah menjadi bisa kita kurban deh membuat lah bisa bisa katakan kita bisa engkau tahu hukumnya terus dari malah kena anak kakek saya umur 2 tahun dia masih naik ada gitu deh. Sebab itu mbak alaki mengisi mengetet kesemuanya mengetet selagi dia yang teh.
Terus dah rumah tak? Anu tak behia melembek situ dia kok tongkongan. Memang melembek lah sambil itu kok kebelu. Sampai nabi tong dari situ berarti belu untuk tetap bahasa cerdas. Intinya orang guna berpanjangan kalau bisa insya Allah lebaran yang akan datang pun yang beli kurban, amin Allahumma. Hadirin, akhirnya Nabi Ismail dengan para Islam beliau kakek moyang ajudan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Nomor 2 saya para Islam beliau Nabi Rasulullah berkata anak Nudzabihain, saya adalah putra 2 orang yang hampir bisa beli ayah beliau Sayyid Abdullah. Lambat dulu itu kakek Rasulullah Abdul Muttalib tak punya anak. Itu pun coba orang kafir. Itu pun coba orang Arab, orang Mekah. Dulu orang Mekah kisah buka kubah tak tulis di anak. Pas dia bernazar, ya Allah, kalau saya punya anak 10, 1 saya sembelih. Anak mula di anak 10 itu sembelih ya. Akhir buat andi anak sampai sabo. Kalau andi anak 10 kok sang kena punya beli. Akhirnya dia makan anak dengan setelah saya sembelih. Entar sebagian orang-orang dukun peramal bersama-sama dalam masyarakat. Karena dalam wajib laksanakan. Lambat tinggal kalau menahok mungkin saja di Arab itu. Akhirnya beri solusi. Bahkan mudah undi lagi undi bayi anak kakek. Undi siapa saya sambelnya. Undi lagi pan keluar lagi sambeli. Membi kakek terus tak sambelnya. Mun baca setro tak sambelnya tepus kalaban sapolo on. Nah, akhirnya undi. Karena paling sayang kan Sayyid Abdullah. Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Pan Iyundi keluar nama Sayyid Abdullah. Keluar nama Nabi Sayyid Abdullah. Pak langsung egal teon tersebut. Iyundi mulai keluar nama Sayyid Abdullah. Egal teon tersebut. Aku ambu sampai depak 10 kali undian baru kejar ke unta tersebut. Ketika ada sesam belia yang beli 1 ton. Maka ekodaaki Rasulullah ibnu Dzabihain anak orang separa esam belia 2 orang. Semua saudara Rasulullah, kakek-kakek Rasul, ayah-ayah Rasul bersikap kini paling cinta dari Sayyid Abdullah. Dekat orang tua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Akhirnya Bu, mari saya dintok. Beliau kak dinto para tretan sesami mulja munggu ajuran Allah Subhanahu wa taala kak dinto araji. Ketika araji dan Sayyidina Aminah hamil oleh 2 bulan mangkat dek kamadi jangan ini kata budi seorang namun udah cara beri kontrol karena mana dia udah suara masuk ke gula tak fokus ini ngebas Nabi tak fokus satu nasib boleh ramai wafat Rasulullah wafat Sayyid Abdullah itu di Madinah ketika menjenguk di masjid. Setelah itu para tretan sambil menjamu ajuran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua keluarga itu berpikir tos dan tosan bina lahirah putranya Sayyid Abdul. Antretan masih sangat nih tos dan tosan saja. Satu pagi kan lahir nang hari Senin bulaku. Rasulullah lahir hari Senin bulaku. Nang waktu kadin to berdepan Rasulullah namanya Abu Lahab jika jahat ke Rasulullah. Jahat. Menyala melolo bahkan pernah putra Rasulullah bin bi anak Abu Lahab pak Nabi Muhammad mendapat risalah dikasih telak. Sorot al sebagai jahat. Nabi Muhammad ada kuat itu pedak dari budiu. Pedak dari budi pan Nabi Muhammad agak aja mulai bocah. Jadorok aja lecek. Situ saat Nabi Muhammad dikasih perintah di Allah. Sabda Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad
pakai nggak keluarga-keluarga setangga kumpul keluarga semaan Gusti Kanjeng pan panggil kumpul bi Kanjeng Nabi nang atas bukit Kanjeng Nabi kadamu sang keluarga mun sengko ngocak kabeen kapi bahwa ibu dina gunung le bejamoso nyerang kabeen been perjaja penja nah pada keluarga Majarrabna min kadibin ya Muhammad Majarrabna min kadibin kami tak melihat sampai teman lecek tetapi kami percaya Mondai mana percaya dan kota teman lecek para percaya engkau utusna Allah ja'akum basyiran wa nadhira dan kabaan kafi kaki makeka mun iman ben atorok masuk suar mun mungkir ben maksiat maka masuk neraka naudzubillah Mas Abu Lahab pamoja tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'ana celaka Muhammad gara-gara dia ragu kumpul kami maka Allah tak terima kemudian Allah nurun lagi ayat tabbat yada abi lahabil ma aghna anhu maluhu sayasla naran dzata lahab dan Allah celaka Abu Lahab masuk ke neraka jahanam berbinina masuk neraka jahanam akhirnya para kereta Abu Lahab mati pan mati kami pemikir lain saya masuk Islam namun Sayyidina Abbas ketika amin peka dinto marja dulu si bunga ketika amin peka dinto para kereta sesami mulja muku ajunan Allah Kak Dinto ternyata beliau nikah itu mau perpanjang sandaran perpanjang sandaran nyandar eko bulan tanang telunjuk malis ini kan perpanjang cok-cok takar cek Sayyid Abbas saya bulan Sayyid Abbas sampian bakhab buka lambak setimoso Nabi Muhammad cek bersih ke Nabi Muhammad mi semakin sampian teh jumlah nang bulan masih berjang nyaman kita ya sampian di Allah nah pada gunah ajunan otaan Abu Lahab unjang kok yang di Allah kempen hari Senin segok di Allah beri karingan Arab ini beri keringanan pola hira Muhammad nambah engkau cek labang bintang budak nyaman Zuwaibah ketika cek labang dirinya kok takar cek atasnya sampai luar Zuwaibah siapa budak bakar cek Abu Lahab polan budak bahkan aja kayak majikan malah kol lah tapi Zuwaibah mengucap busrolat kabar bunga kabar bu apa kabar bunga nak kabar bungana Nabi Muhammad putra Nasib Abdullah lahir bunga Abu Lahab saking bungana tuai pas Mardika kaki mondaya abdi kabar bunga kesengkok kaki disengkok Mardika gara-gara Kak Dinto pada hari Senin adab Pak Abu Lahab di Allah Evarina maka pada syiiran dalam kitab sekarang Muhammad Ibnu Nasiruddin Ad-Damashqi beliau sirna bunyi sekali toh idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu wa fil jahim mukhallada hatta annahu yawmal ithnain daima yukhaffafu anhu bi sururi ahmada فمن ظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا من آريا أبو لهب jelas kafir wa jaa damuhu itulah dalam Al-Quran wa tabbat yadahu ekocak calaka dalam Al-Quran wa fil jahim mukhallada ekocak kekal berada neraka jahanam Hatta annahu yaumal ibtani daimah datang riwayat yang menjelaskan bahwa setiap hari Senin adria pakun pedemang adubah polan bunga atas lahir Nabi Muhammad
Faman dhanna bil 'abdi alladhi kana umruhu, pas apa seesak ka abi kula ben sambian seorang kabulah sesepanjang umur kak bintoh bi Ahmad Masrura bunga kalaban Nabi besar Muhammad wa mata muwahhida seta aperta Islam bani. Maka torewu moloten nikah intina bunga atas lahirnya Nabi Muhammad. Moloten nikah intina asok korka Allah aba berarti umat Nabi Muhammad. Moloten nikah menicum raja berkat. Moloten kak ditoh keluar dari Aceh. Bagaimana kita dalam maulid senantiasa bahagia karena Allah telah melahirkan Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Jadi kita mulai sekarang semakin gak ditoh tunjukkan hati betul-betul bahagia, banyak mau salawat, bersyukur kepada Allah karena Nabi Muhammad dianugerahkan kepada kita, dilahirkan ke muka bumi pada Rabiul Awal. Maka toreh pahunga mantar moga dan undi Allah ibya keringanan nggak oleh kesyafaatan amin Allahumma amin. Tergulah heran pada bisa tak teman fokus heran karena suara mentang melulu nama lo paham. Mungkin gula kak itu nikah mau 1 jam kurang 2 menit mantar beda manfaat lagi mantar beda barokah lagi. Dan insyaallah bila berpanjenengan eva polong itunya eva polong dan bukan kesuargaan ajaran Allah pagi amin ya rabbal. Nabi tersedia nanti hadana Allah wa iyyakum ila aqwamit thariq wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala thumma assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله.